Dan para mitra netizen serta pemirsa Kendali TV, kita akan ikuti bersama rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-143 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari DPRD Provinsi Gorontalo dan masih dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo selaku pimpinan rapat pada sore hari ini, Bapak Dr. Adus Paris R.A. Yusuf Esos IMSI. Sebelum dibuka, pimpinan rapat meminta persetujuan kepada anggota DPRD untuk melanjutkan kembali ke rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat pejabat Gubernur Gorontalo, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili pimpinan dan anggota Dewan, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, para pejabat instansi vertikal, para asisten staf ahli gubernur, para pejabat tinggi pertama organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, para wartawan dan undangan serta pendengar radio di mana saja berada. Dengan tidak henti-hentinya kami kembali mengajak pada kita semua untuk menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-143 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari DPRD Provinsi Gorontalo, yaitu ranperda tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, 2 ranperda tentang sistem kesehatan daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, sebelum rapat ini dibuka, terlebih dahulu kami mengajak pada kita semua untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho dan hidayah kepada kita sekalian sehingga rapat paripurna Dewan ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota Dewan, 45 orang yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 36 orang, sama dengan yang tadi, tetapi teman-teman yang lain ada yang minta izin ke ruang kecil dan ada juga yang ke komisi mengambil file-file yang mungkin ada hubungannya dengan pembahasan ini. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dengan peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD pasal 127 ayat 1 huruf B. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-143 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari DPRD Provinsi Gorontalo dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, selanjutnya agar tertib jalannya rapat paripurna ini kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama pembukaan sementara kita jalani, yang berikut kedua pembacaan surat keluar oleh Sekretaris Dewan, ketiga pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal DPRD Provinsi Gorontalo sebagai berikut. 31 penyampaian penjelasan pimpinan Bapemperda 2 ranperda berasal DPRD. 32 penyerahan naskah 2 ranperda berasal dari DPRD oleh Ketua DPRD kepada Gubernur. 33 pendapat Gubernur Gorontalo terhadap 2 ranperda berasal DPRD. 34 tanggapan atau jawaban fraksi atas tanggapan Gubernur terhadap 2 ranperda. Kemudian yang 4 penutup. Untuk absahnya susunan acara,
Apakah saudara-saudara setuju? Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Acara kedua, pembacaan surat keluar oleh Sekretaris Dewan pada saudara Sekwan. Saya persilakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Gorontalo, 29 April 2024. Nomor 160/DPRD/743/4 Romawi /2024. Lampiran 2 dokumen. Perihal penyampaian 2 ranperda prakarsa DPRD kepada yang terhormat penjabat Gubernur Gorontalo di Gorontalo. Dengan telah dilaksanakannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dengan agenda persetujuan terhadap 2 rancangan peraturan daerah usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD pada tanggal 29 April 2024 dan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dengan hormat disampaikan: 1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, dan 2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang sistem kesehatan daerah. Demikian atas penerimaannya disampaikan. Terima kasih. Sudah bertanda Ketua DPRD Dr. Andrus Paris R.A. Yusuf, SOC, MSI. Selesai. Terima kasih kami sampaikan pada saudara Sekwan yang telah membacakan surat keluar berkaitan dengan rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya mari kita masuki acara ketiga. Pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari DPRD diawali dengan penyampaian penjelasan pimpinan Bapemperda terhadap 2 ranperda berasal dari DPRD. Untuk itu kepada Saudara Ketua Bapemperda, Bapak Adnan Entengo, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati penjabat Gubernur Gorontalo yang kami sebut nama beliau Bapak Muhammad Rudi Salahuddin. Insyaallah sehat terus Pak. Sama-sama kami hormati Ketua DPRD beserta Wakil DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan anggota yang insya Allah sehat-sehat semua. Forum Forkopimda, Pak Sekda, Kepala OPD, dan juga teman-teman wartawan, dan juga hadirin hadirat yang insya Allah kami tidak lupa. Termasuk juga kami sapa staf khusus Gubernur ya, yang sempat hadir. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah kami mewakili Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan penjelasan terkait 2 rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD, yakni tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang sistem kesehatan daerah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, diinformasikan bahwa 2 ranperda ini diajukan sebagai usul prakarsa DPRD Provinsi Gorontalo merupakan rancangan perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta telah dilakukan pencermatan oleh Bapemperda dan ditetapkan dalam paripurna internal pada tanggal 29 April 2024. Usul prakarsa DPRD mengajukan dua ranperda ini, yakni yang pertama rancangan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Beberapa pertimbangan yang melatar belakangi
dalam pengajuan rancangan perda tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol ini antara lain: A. Bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol sebagai wujud pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai informasi bahwa 68% terjadinya kriminalitas di Provinsi Gorontalo itu diakibatkan oleh minuman beralkohol. B. Bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. C. Bahwa peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 16 tahun 2015 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat terhadap pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, sehingga perlu diganti. Yang kedua, rancangan peraturan daerah tentang sistem kesehatan daerah. Rancangan peraturan daerah tentang sistem kesehatan daerah memiliki beberapa pertimbangan yang melatar belakangi dalam pengajuan Ramperda ini. A. Bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap orang yang harus dipenuhi guna meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dikelola dalam bentuk sistem kesehatan daerah. B. Bahwa sistem kesehatan daerah memberikan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat agar tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. C. Bahwa peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional mengamanatkan pengelolaan kesehatan harus dilakukan secara berjenjang, baik di pusat maupun di daerah, dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan, serta dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya terhadap landasan hukum dari dua Ramperda ini, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang nomor 38 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo, Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan Undang-Undang nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah. Terakhir, kami sampaikan kepada penjagob dan hadirin sekalian, atas penjelasan yang telah kami sampaikan di atas, semoga dua Ramperda ini dapat ditindaklanjuti untuk pembahasan tingkat selanjutnya, dan insya Allah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kebaikan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan pembentukan Perda DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Adnan Entengo, telah ditandatangani. Para mitra, demikian telah kita dengarkan bersama penyampaian penjelasan oleh pimpinan Bapemperda terhadap dua ranperda yang berasal dari DPRD, disampaikan oleh Ketua Bapemperda dalam hal ini Haji Adnan Entengo. Terima kasih kami sampaikan pada Saudara Ketua Bapemperda yang telah menyampaikan penjelasan terhadap dua ranperda berasal dari DPRD. Selanjutnya penyerahan naskah dua ranperda berasal DPRD oleh Ketua DPRD kepada Gubernur. Untuk itu pimpinan rapat sementara kami serahkan pada Saudara Wakil Ketua yang terhormat Bapak Sofyan Puhi. Pimpinan rapat kami terima. Bapak pejabat gubernur dan ketua DPRD diperkenalkan mengambil tempat dalam rangka penyerahan naskah ranperda. Selanjutnya penyerahan naskah dua ranperda berasal dari DPRD oleh Ketua DPRD Bapak Dr. Andus Paris R.A. Yusuf kepada PJ Gubernur, dan saat ini pimpinan rapat sementara dipimpin oleh Wakil Ketua 2
DPRD Provinsi Gorontalo Haji Sofian Puhi ST. Penyerahan sementara berlangsung dan untuk naskah terkait dengan 2 ranperda yang berasal dari DPRD diserahkan oleh Ketua kepada PJ Gubernur Gorontalo. Diperkenalkan dan mengambil saat tempat ini kembali. PJ Gubernur bersama Ketua DPRD telah kembali ke tempat semula dan kembali kita akan mendengarkan lagi untuk siaran langsung hari ini masih dengan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-143. Demikian telah kita ikuti penyerahan naskah 2 buah ranperda oleh Ketua DPRD kepada pejabat Gubernur Gorontalo. Untuk selanjutnya, pimpinan rapat kami serahkan kembali pada Saudara Ketua. Pimpinan rapat kami terima kembali. Terima kasih kami sampaikan pada Wakil Ketua yang telah memimpin rapat sementara. Selanjutnya, dengan hormat kita perkenankan Gubernur Gorontalo terhadap 2 ranperda yang berasal dari DPRD yang akan menyampaikan pendapat terhadap 2 ranperda tersebut. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo atau yang mewakili, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, Kepala Dinas, Badan, Biro di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, pimpinan perguruan tinggi seprovinsi Gorontalo, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan insan pers, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kita dapat hadir pada rapat paripurna ke-143 yang terhormat ini dengan agenda penyampaian pendapat Gubernur Gorontalo terhadap 2 buah rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo sebagai usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat terhadap ranperda yang telah diajukan sebagai usul DPRD Provinsi Gorontalo. Masing-masing adalah yang pertama, rancangan peraturan daerah tentang sistem kesehatan daerah, dan yang kedua adalah rancangan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Bapak Ibu hadirin sidang Dewan yang terhormat, salah satu spirit diberlakukannya otonomi daerah adalah bagaimana mendekatkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Salah satu bentuk kebijakan daerah yaitu peraturan daerah yang merupakan landasan dan instrumen yuridis yang penting dan strategis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintah dan pembangunan daerah. Berkenaan dengan pengajuan rancangan peraturan daerah tentang sistem kesehatan daerah, pemerintah Provinsi Gorontalo mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Gorontalo, sekaligus menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang telah menyusun rancangan peraturan daerah ini. Dalam rangka menjamin sistem pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo, pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan upaya konkret dalam menangani persoalan di bidang kesehatan. Namun demikian, Provinsi Gorontalo masih memiliki tugas yang harus segera diselesaikan dalam bidang kesehatan. Tugas tersebut meliputi aspek pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, pembiayaan kesehatan, penyediaan, penyerapan, dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan, serta regulasi yang mengatur sistem kesehatan. Dalam aspek pelayanan kesehatan, Provinsi Gorontalo menghadapi kondisi di mana angka kejadian stunting yang masih di atas rata-rata nasional, kasus tuberkulosis, paru, insidensi malaria, kejadian HIV/AIDS, kasus penyakit tidak menular, serta angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi. Dalam aspek fasilitas kesehatan, mencakup sarana kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan, belum optimalnya sistem rujukan di Provinsi Gorontalo,
dan belum adanya penetapan layanan unggulan setiap rumah sakit di Gorontalo. Di samping itu, seiring meningkatnya jumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, limbah medis menjadi masalah serius hingga saat ini. Di sisi lain, pengolahan limbah medis belum dapat dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Dalam aspek penyediaan, penyerapan dan penyebaran SDM kesehatan masih kurang memenuhi rasio distribusi yang belum merata. Untuk itu, kami memandang rancangan peraturan daerah tentang sistem kesehatan daerah ini sangat penting guna menjawab tugas dan tantangan di bidang kesehatan saat ini, sehingga terciptanya pelayanan kesehatan yang terintegrasi, berjenjang, berkualitas di Provinsi Gorontalo. Hadirin sidang Dewan yang saya muliakan, selanjutnya berkenaan usulan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, kami memandang begitu penting peran pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas peredaran minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo. Minuman beralkohol atau minol, atau yang sering juga disebut dengan minuman keras atau miras, menjadi faktor yang mempengaruhi berbagai persoalan, termasuk menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya angka kriminalitas di Gorontalo. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian minol di Provinsi Gorontalo, pemerintah provinsi mengapresiasi usulan DPRD Provinsi Gorontalo atas rancangan peraturan daerah ini tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Kami berharap dalam pembahasan atas rancangan peraturan daerah ini, materi muatannya senantiasa merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang mendelegasikan pengaturan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dalam suatu peraturan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran, pengadaan dan penjualan minuman beralkohol yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendak 25 Tahun 2019. Untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini, maka sangat penting untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Gorontalo dalam penegakan peraturan daerah. Mengingat pemerintah kabupaten kota juga memiliki kewenangan dalam pengendalian dan pengawasan. Dengan melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi, maka diharapkan agar peredaran minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo dapat dikendalikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, setelah mempelajari dan mencermati isi dari kedua rancangan peraturan daerah ini, pada prinsipnya kami sependapat untuk dilakukan pembahasan terhadap substansi rancangan peraturan daerah melalui mekanisme dan tata tertib Dewan. Selanjutnya, agar kiranya dalam pembahasan rancangan peraturan daerah ini dapat melibatkan pihak lain dari segenap unsur di masyarakat untuk memperoleh pandangan, masukan, dan saran agar kedua ranperda ini memenuhi persyaratan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya dan juga agar menghasilkan peraturan daerah yang implementatif. Bapak Ibu hadirin sidang Dewan yang saya hormati, demikian pendapat Gubernur terhadap dua rancangan peraturan daerah sebagai usul DPRD Provinsi Gorontalo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga niat baik kita sekalian dalam membangun Provinsi Gorontalo mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada PJ Gubernur yang telah menyampaikan pendapat terhadap dua ranperda yang berasal dari DPRD, yang prinsipnya menerima untuk dibahas secara bersama-sama. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami muliakan, kita akan ikuti tahapan selanjutnya, yakni setelah tanggapan atau jawaban dari pendapat Gubernur tadi terhadap dua ranperda tersebut, maka kami mohon kalau masih ada fraksi yang akan menginformasikan atau memberikan tambahan terhadap penjelasan Pak Gubernur,
kami persilakan juru bicara fraksinya. Ada ketua walaupun pindah tempat. Di atas ini ketua. Bapak sudah. Saya kira yang untuk acara berikutnya ini adalah jawaban apabila ada pertanyaan gubernur, jawaban fraksi KD yang mengajukan usul inisiatif. Saya pikir ini tidak ada pertanyaan yang disampaikan, maka ini acara tidak perlu. Namun demikian, Pak Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat menyampaikan dalam bentuk DIM, dan itu di pembahasan nanti. Demikian barangkali. Terima kasih Pak Ketua. Ini jawaban yang saya harapkan. Nah, tidak enak kalau saya bilang karena sudah maka tidak usah lagi. Jadi terima kasih atas kecerdasan Bapak mewakili anggota. Saya kira dengan kecerdasan akal yang mewakili kita semua, maka acara yang fraksi tanggapan kita anggap selesai dan tidak perlu lagi, dan penajaman fraksi akan dibahas pada pembahasan tingkat pansus. Apakah saudara-saudara setuju? Setuju. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas pemahaman kita bersama. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Sehingga dengan demikian kita akan segera Interupsi, masuk acara penutup. Interupsi Pak. Ya, Interupsi Pak. silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat datang dan selamat bertugas Pak PJ, Gubernur yang ketiga. Kedua, yang kami ingin sampaikan sama Pak PJ bahwa kalau perlu untuk pilkada serentak, Pak Gubernur jangan ada cawe-cawe, jangan terlalu ikut campur ke dalam supaya pelaksanaan pilkada itu berjalan dengan baik. Itu harapan kami. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena saya rencana mau calon jadi wali kota Tanggida apa? Ya, kenapa saya sampaikan ini? Karena sampai dengan hari ini Tanggida itu tidak selesai salurannya Pak Gubernur. Dari PJ pertama mulai pelaksanaan sampai dengan saat ini tidak selesai. Pada saat pelaksanaan pertama itu kepala dinas PU diganti. Bagaimana perencanaannya? Mau yang sudah merencanakan dan sudah melaksanakan sudah diganti. Ini persoalan sampai dengan hari ini. Tanggida itu berapa kali demo dan banjir terus Pak. Kebetulan saya ada di lokasinya, tempat saya di Tanggida. Jadi kami berharap sama Pak Gubernur, kalau bisa hari ini panggillah itu semua, terutama dinas-dinasnya, kenapa tidak selesai dan seterusnya, supaya ada kejelasan. Setiap hari Pak demo di Tanggida. Nah, kami melihat ini juga prihatin karena kami tinggal di sana. Kalau kami juga ikut demo kan tidak masuk akal. Hanya kami melihat bahwa ini aspirasi dari masyarakat. Sehingga kami berharap Pak Gubernur, tolong ini benar-benar disahuti. Kalau memang anggarannya masih ada, segera dituntaskan ini. Kalau misalnya masih kurang anggarannya, tolong APBD segera lakukan ini supaya banyak sekali Pak yang debu-debu segala macam berterbangan di sana karena begitu lalu lintas yang berjalan. Sehingga kami berharap sekali lagi Pak Gubernur, tolong ini diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, karena ini hanya masukan, tidak perlu lagi ada jawaban. Dan Pak Hamid ini menyempurnakan ucapan selamat datang dari seluruh anggota yang saat itu disampaikan pada tanggal 2 Juni di rumah dinas gubernur. Menyempurnakan, karena kebetulan beliau tidak sempat hadir Pak karena berhalangan. Jadi beliau tidak usah Pak interupsi, saya akan putar lagi ya. Bapak sudah menyempurnakan ucapan selamat datang dan telah diwakili oleh 20 orang anggota pada saat itu, termasuk Bapak juga Pak PJ menyempurnakan harapan ASN Bapak netral, tidak boleh
cawe-cawe. Itu juga sudah jadi kesepakatan kita. Terima kasih atas lancar kaji karena diulang. Ya, terima kasih Pak Hamid. Bapak Ibu sekalian, sebelum Terus Ketua mengenai Tanggida Pak, ya, Bapak tidak komentari Tanggida. bagaimana? Tanggida itu Bapak tidak komentari, cuma yang dua tadi Pak. Saya tidak mampu mengatakan bahwa ini sudah selesai. Kenapa? Untuk Tanggida ini bagi juga mungkin yang belum paham, ya, dalam arti belum ada penjelasan konkret. Pak Hamid ini mengungkap ini agar apa-apa yang tahapan yang kita sudah lalui diangkat pada forum ini. Tahapan pertama itu dibahas di rumah dinas gubernur. Itu yang seksi. Semua itu yang kita bahas detail, menghadirkan Pak Handoyo, menghadirkan dinas, dan itu yang menguat yang utama. Maka tindak lanjutnya pada kemarin komisi 3 Pak Handoyo ada, kemudian dinas ada, khusus membahas kemungkaran kanal. Pada pertemuan pertama sepakat tidak ada lagi pembicaraan kanal. Pembicaraan kanal kita akan tuntaskan di komisi terkait. Dan kemarin hari Senin sudah selesai, 1 jam selesai berikan masukan-masukan, dan bersyukur PJ Gubernur telah mensupport anggaran yang 4,9 miliar sudah selesai, dan PU siap menyelesaikan itu sebelum tanggal 30 Agustus atau sampai dengan September. Sudah selesai dan sudah ditugaskan Pak Handoyo, asisten 2, untuk memantau ini, memberikan informasi yang benar kepada Pak PJ Gubernur, kemudian membuat matriks penyelesaian yang 2 bulan kepada komisi 3, komisi terkait, dan semua komisi yang terkait dengan tupoksinya komisi siap mengawasi itu secara sempurna. Saya kira ini harapan kita, sehingga harapan Pak Hamid sudah jadi harapan kita semua. Maka untuk kanalisasi kita tinggal memantau selesai atau tidak, dan Kadis mengatakan siap menyelesaikan, tidak ada masalah, sehingga hari ini dan seterusnya kita tinggal memantau hal-hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, rapat paripurna yang terhormat, sebelum ditutup kami menginformasikan bahwa untuk pembahasan 4 ranperda, yakni 2 ranperda berasal dari gubernur dan 2 ranperda berasal dari DPRD, insya Allah DPRD sebentar akan membentuk 2 panitia khusus dalam rapat paripurna tersendiri, rapat internal. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, sesuai pengumuman dari pemerintah, jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, Hari Raya Kurban tersebut. Mohon maaf lahir dan batin, kami atas nama lembaga mengucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Oleh karena itu, dengan momentum Hari Raya Kurban ini, mari kita meneladani kualitas perbanan Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim AS, yang selalu menjadi inspirasi, tak bertepi untuk memperbaiki diri. Terakhir, kami atas nama pimpinan dan anggota Dewan menyampaikan terima kasih pada PJ Gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang hadir atau yang mewakili pada saat ini masing-masing, yakni Kapten Laut Yoyo Pasi Intel Lanal Gorontalo, Efrivel SH Koordinator Intel Kejati, Suhandi SH Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Gorontalo, Pariski Kadisar Satradar Kuandang, Letkol Rudi Husna dan Satradar, kemudian KBP Suratno SIK Karorena Polda Gorontalo. Dan alhamdulillah juga perlu kami sampaikan bahwa forum ini dihadiri langsung juga oleh SMA Warna-Warni yang meminta untuk menghadiri Dwi Warna, warnanya jadi warna-warni, karena ada 2 warna, Dwi Warna jadi warna-warni. Nah, alhamdulillah perlu sampaikan, kita ketahui bahwa SMA Dwi Warna ini
kerjasama dengan kita sebelum COVID. Kemudian karena pandemi maka terhenti. Oleh sebab itu beliau hadir hari ini bersilaturahim pada kita semua dan kepada PJ Gubernur. Karena PJ Gubernur ada di sini, maka beliau mewajibkan dirinya hadir di tempat ini. Oleh sebab itu kami menyampaikan terima kasih masing-masing kepada Bapak Hutami Chandra Kusuma, Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam di Warna Bogor, Jawa Barat. Mohon berdiri, Pak. Kemudian yang berikut Bapak Dr. Imam Usman SPD, Wakil Kepala Sekolah Dwi Warna Bogor, Jawa Barat, yang sebentar mereka akan diterima oleh Pak Gubernur pukul 16 tepat. Juga kepada Sekda kami menyampaikan terima kasih dan seluruh undangan yang telah hadir dan mengikuti rapat paripurna DPRD pada hari ini kami sampaikan terima kasih. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-143 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari DPRD Provinsi Gorontalo secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Rapat selanjutnya kami serahkan kepada Wakil Ketua Pak Sofyan Puhi untuk melanjutkan paripurna berikut. Para mitra Poliama dan juga netizen serta pemirsa Kendali TV dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-143 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 2 ranperda berasal dari DPRD Provinsi Gorontalo, yaitu ranperda tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dan ranperda tentang sistem kesehatan daerah. Dan kembali menyampaikan terkait dengan penjelasan dari PJ Gubernur tadi terkait dengan 2 ranperda berasal dari DPRD Provinsi Gorontalo, bahwa rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang sistem kesehatan daerah, di mana 2 ranperda ini diajukan sebagai usul prakarsa DPRD Provinsi Gorontalo yang merupakan rancangan perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dan disampaikan bahwa 2 ranperda ini dipandang begitu penting sehingga peran pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian khususnya untuk peredaran minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo. Dan tentunya juga di akhir penyampaian tadi setelah mempelajari serta mencermati isi dari kedua ranperda ini, pada prinsipnya pemerintah Provinsi Gorontalo berpendapat untuk dilakukan pembahasan terhadap substansi rancangan peraturan daerah melalui mekanisme dan tata tertib dewan. Selanjutnya juga diharapkan bahwa pembahasan rancangan 2 ranperda ini dapat melibatkan pihak lain dari segenap unsur masyarakat. Demikian telah kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-143 hari ini. Langsung dari ruang sidang gedung DPRD Provinsi Gorontalo, saya reporter Anda Dia Rania dan teknisi kami Pepin. Kita kembali ke studio di Jalan Ahmad Awahab 58 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.